pribumi memicu ketidakpuasan yang meluas. Masyarakat Betawi, sebagai penduduk asli kawasan ini, menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan akses terhadap tanah dan mata pencaharian akibat ekspansi ekonomi kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan VOC dan komunitas Eropa. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Betawi mengorganisasi pemberontakan, baik dalam skala kecil maupun besar, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan tersebut. Selain masyarakat Betawi, berbagai kelompok pribumi lainnya dari luar Batavia juga turut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini tidak hanya bersifat spontan, tetapi seringkali terorganisasi dengan baik, melibatkan tokoh-tokoh karismatik yang mampu memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Motivasi pemberontakan tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi, tetapi juga keinginan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama yang kerap terancam oleh dominasi kolonial. Meski banyak pemberontakan yang berhasil ditumpas, gelombang perlawanan ini menunjukkan adanya semangat kolektif untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perlawanan-perlawanan ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan masyarakat Nusantara dalam menghadapi kolonialisme. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang atas Batavia membawa perubahan besar, baik secara simbolis maupun struktural. Penggantian nama Batavia menjadi Jakarta adalah langkah awal untuk menghapus jejak kolonial Belanda dan menegaskan identitas baru di bawah kendali Jepang. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa Jepang adalah saudara tua yang datang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Barat. Dalam praktiknya, Jepang menggunakan pendekatan propaganda yang menonjolkan semangat Pan-Asia, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mengamankan sumber daya Indonesia guna mendukung upaya perang mereka di kawasan Asia Pasifik. Transformasi ini menjadikan Jakarta sebagai pusat strategis pemerintahan militer Jepang, sekaligus pusat logistik penting bagi keperluan perang. Namun, pendudukan Jepang juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk Jakarta. Meskipun Jepang menjanjikan pembebasan, realitasnya adalah penderitaan baru bagi rakyat. Sistem kerja paksa, Romusha, diperkenalkan, memaksa ribuan penduduk lokal bekerja dalam kondisi yang sangat buruk untuk mendukung proyek infrastruktur militer Jepang. Selain itu, kelangkaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi kota. Di tengah tekanan ini, muncul gerakan bawah tanah dari berbagai kelompok perlawanan yang menentang pendudukan Jepang. Pendudukan ini, meskipun berlangsung singkat, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Jakarta, menjadi masa transisi yang